Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurelia Putri dengan NPM 100419187. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Latar belakangnya, yang pertama, ada penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang berupa pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Wujudnya itu secara konkret terletak pada pengimplementasian regulasi peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, dan terhadap perbuatan tersebut diadakannya tindakan penghukuman menurut tata aturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dirawat dan dididik, karena di dalamnya melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia yang wajib dilindungi. Anak disabilitas merupakan anak yang mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain pada umumnya, karena anak disabilitas memiliki kedudukan yang rawan dan kurang menguntungkan dan sangat memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami gangguan dan tindakan pidana. Selanjutnya, pelecehan seksual merupakan aktivitas yang berkonotasi seksual yang bisa dianggap pelecehan seksual jika adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku. Latar belakang kasus, di sini saya meneliti kasus yang terjadi kepada anak yang berumur 12 tahun yang merupakan penyandang disabilitas tunarungu di Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 2020. Pelaku sendiri berinisial SR yang berumur 50 tahun mengancam korban dengan dalil pembunuhan dan diiming-imingi uang sejumlah 20.000 untuk melancarkan aksi yang tidak senonoh tersebut. Pelaku sendiri merupakan tetangga korban, namun tidak diketahui asal-usulnya dari mana dikarenakan dia tinggal di Jogja itu menumpang dengan orang yang berada di lingkungan yang sama dengan korban. Kejadian ini dialami oleh korban sudah sebanyak 4 kali. Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Yogyakarta sejak 18 Agustus silam oleh keluarga korban. Namun sampai saat ini pelaku belum juga ditangkap karena kabur dan sekarang sudah dalam pencarian orang. Identifikasi masalahnya, yang pertama, apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Yang kedua, bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui penyebab anak perempuan penyandang disabilitas sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku pelecehan seksual anak perempuan di bawah umur penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Gunaan penelitiannya, yang pertama, ada manfaat teoritis, yaitu di mana penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada pengembang ilmu pengetahuan di bidang pidana bagi pihak yang berwenang, praktisi perlindungan anak, dan sumber bagi peneliti yang akan datang berupa pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur penyandang disabilitas dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan bisa terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur penyandang disabilitas. Manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi penulis untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Penulis diharapkan dapat mengembangkan dan mengasah pola pikir yang lebih dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dicapai. Metode penelitian, yang pertama, ada metode pendekatan melalui penelitian kualitatif yang lebih mengkaji mengenai suatu fenomena sosial yang bersifat kasus. Yang kedua, spesifikasi penelitiannya, deskriptif analisis, melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Yang keempat, jenis penelitiannya, yuridis normatif dan wawancara. Yang keempat, metode dan teknik pengumpulan datanya, penelitian kepustakaan atau library research, dan wawancara. Yang kelima, metode analisis, itu data yang diperoleh, disusun, dan analisa secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Pembahasannya, yang pertama, analisis faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di Yogyakarta. Anak penyandang disabilitas rentan sekali menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Beberapa faktor yang membuat kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada anak perempuan penyandang disabilitas di Yogyakarta yaitu faktor keinginan dari pelaku, faktor media sosial yang terinspirasi oleh video-video porno, faktor kurangnya pemahaman mengenai seksualitas, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kelalaian orang tua, dan faktor rendahnya moralitas pelaku. Pembahasan kedua, analisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelecehan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Korban saat ini sudah ditangani oleh UPT PPA Jogja, yang akan tetapi korban
masih mengalami trauma dan takut untuk keluar rumah. Korban sampai saat ini masih takut dikarenakan pelaku sendiri belum ditemukan hingga sekarang. Kakak korban belum lama ini sempat melihat terduga pelaku di daerah 0 km Yogyakarta dan parkiran Ngabean. Akan tetapi tidak dapat dikejar karena pelaku langsung melarikan diri lagi. Saat ini pelaku sudah naik tingkat menjadi dalam pencarian orang atau DPO. Melihat pelaku yang belum ditangkap oleh polisi, maka di sini menimbulkan tanda tanya yang besar. Mengapa sampai saat ini pelaku belum tertangkap, mengingat bahwa kakak korban sempat melihat pelaku di daerah 0 km Yogyakarta dan parkiran Ngabean. Jika dilihat, pelaku kabur hanya di daerah sekitaran Yogyakarta saja, tetapi polisi sampai saat ini belum bisa menangkap pelaku. Maka dapat disimpulkan bahwa aparat di sini kurang tegas dalam menangani kasus. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus terkait sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam pasal 290 ayat 1 yang dimana pelaku diancam kurang lebih 7 tahun kurungan penjara. Terjadinya kejahatan seksual sendiri yang dilakukan oleh pelaku terhadap penyandang disabilitas dapat terjadi dalam beberapa keadaan. Kesempatan dan peluang yang tercipta di antaranya karena adanya tipu daya atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang memanfaatkan fisik, seksual, penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Seharusnya lembaga-lembaga seperti kepolisian maupun aparat penegak hukum diharapkan mempunyai cara lain untuk menanggulangi kejahatan ini karena kasus ini semakin hari semakin bertambah banyak korban anak-anak baik itu di bawah umur maupun remaja. Kesimpulannya yang pertama, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di Yogyakarta disebabkan oleh 5 faktor, yaitu adanya keinginan atau dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Yang kedua, faktor kurangnya pemahaman mengenai seksualitas bagi pelaku maupun korban sendiri karena minimnya pendidikan edukasi tentang pendidikan seks. Yang ketiga, faktor lingkungan yang mendukung kejahatan terjadi. Yang keempat, faktor kelalaian orang tua yang tidak karena tidak adanya pendampingan. Yang kelima, faktor rendahnya moralitas dan mentalnya pelaku yang mengakibatkan pelaku tidak mempunyai kontrol terhadap nafsu. Yang kedua, implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam kasus ini belum terlaksana dengan sepenuhnya dikarenakan pelaku sampai saat ini belum tertangkap dan tidak ada usaha lebih dari aparat untuk menyelesaikan kasus ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.